لله الذي أنعم علينا بإرسال سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأسلام وليلة ولادته عليه الصلاة والسلام فاقت أنواره النجم والقمر فسبحان من أرسله كافة للناس فبشر وأنذر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية بالمعنى والله أعلم بالظاهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي في يوم القيامة حق ومن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها الحديث والمعنى والله أعلم بمراده أما بعد. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Majelis Taklim At-Tahirin yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai detik ini masih kita rasakan kenikmatannya. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut akan senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan kita mampu mentasarufkannya di dalam Allah untuk senantiasa beribadah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita bisa berwajah bertatap muka dalam rangka takdiman wa ta'liman itolabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita, mudah-mudahan langkah kaki kita, mudah-mudahan naik motornya kita, mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah serta menjadi wasilah untuk dimudahkannya kita oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat ma'asalam air maklunatan bil-ta'lim semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjut tuh. Oh, ada yang kenal dengan saya enggak? Enggak? Saya amat ya. Yang memang kadang saya bukan artis, bukan Bibi Herlino, bukan juga Afgan, tapi saya mah Hujan Jainal Mutakin. Si ibu mau bersenyum kalau orang bernama Hujan ya, siapa yang sinetron gitu pembantu bukan suatu Allah dari ini Bu, saya dulu penerangan agama untuk kota Cilegon yang terpaksa di daerah Jombang dan Juanda. Jadi tapi sekretariatnya dari sini. Mungkin kalau yang memang kalau sering ketemu gitu ya ada sebagainya. Awalnya nanti ketemu di jalan. Kalau kenalan aja dulu, oh nggak kenal maka saya, kalau nggak saya maka mulai dulu. Kalau nggak kenal maka saya, kalau nggak saya nggak cinta, kalau nggak cinta nggak jadi. Ngajinya nggak jadi, kan? Itu berkata silaturahmi bisa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menerangkan ayat Al-Qur'an Al-Karim, Quran surat Abasa ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Lalu nanti kita lanjutkan dengan ayat-ayat tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kan bulan Ramadan awal, ada yang ngomongnya bulan dulu, ada yang ngomong lagi bulan ya bulan awal atau bulan mulut. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita ketenangkan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-33 sampai dengan 37 sebagai bahan renungan kita, sebagai bahan muhasabah bagi kita, sebagai bahan mempelajari diri kita. Ada yang hafal Quran surat Al-Baqarah? Ada yang hafal? Oh, ada yang hafal? Kalau yang ada hafal maka kami ada saya. Ya ini kata siapa ini ada orang yang punya ada saya. Ya, ya kadang-kadang kalau kita sudah hafal, saya yakin dulu dari atau ini sudah hafal semua orangnya tahu aku, jangan jadi nanti susah dia akan ngomong itu lah itu ya. Mustahil ya insyaallah, mustahil. Yang apa yang enggak mengatakan. Di mana Allah katakan dalam firman-Nya tersebut, "Fa idza ja'atis shaqqah." Panjang tak ada. Fa idza ja'atis shaqqah, yawma yaqulul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Terus likul limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Itu Al-Baqarah ayat yang ke-33 sampai dengan 37. Kalau mendengar ayatnya kita sudah biasa. Tetapi kalau kita gali di dalamnya Allah dari
salah kalau hati kita tidak bergetar tatkala membaca ayat ini. Kenapa demikian? Allah akan katakan, Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka akan bergetar hatinya. Apalagi kalau itu ayat ancaman bagi kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, maka akan bertambah keimanan yang bersama. Di sini Allah katakan, fa idza ja'atis shakhah, maknanya itu apabila sudah sampai kepadamu, sudah datang pada tiupan yang kedua. Makna tiupan itu adalah tiupan malaikat Israfil untuk membangkitkan kembali manusia. Tiupan kedua itu. Ibu kalau saya suara ngomong kencang, ya. Mau begitu, nggak tahu maklum orang dulu dekat pantai lagi. Jadi kalau ngomong harus lihat gitu. Di malam saja ya, dia bagian biar pada ngantuk lah. Allah katakan faidah jalan soho. Apabila sudah datang tiupan yang kedua, nanti kita jelaskan. Ya, yauma yafirru al-mar'u min akhihi, di mana pada hari itu manusia berlari dari saudaranya. Allah karim di dunia kita punya saudara itu bisa yang betul ya, bisa yang ada yang nakal sedikit, juga ada yang ngomongin dia, ngomongin adik kita, ngomongin saudara kita, anak-anak. Tapi nanti ini Allah katakan, yauma yafirru al-mar'u min akhihi, tatkala mereka nanti akan berlari dari saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dan mereka pun berlari dari ibunya, berlari dari bapaknya. Apa yang besar nanti kita jelaskan. Ini makna tekstualnya, ini makna atau arti dari ayat ini. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dan mereka pun akan berlari dari sahabat-sahabat dan anak-anaknya. Lain. Dilanjutkan lagi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Kenapa mereka itu berlari? Berlari dari saudara, berlari dari orang tua, berlari dari sahabat. Kenapa sampai seperti itu? Allah katakan, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena pada hari itu mereka disibukkan dengan urusannya sendiri, disibukkan dengan sesuatu yang sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yakni dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut ahli tafsir, di mana kejadian ini terjadi. Yang dimaksud dengan surat Al-Baqarah ayat 33 tadi. Ibu yang pojok sehat, alhamdulillah ya, masya Allah. Ini ada berapa jamaah? Alhamdulillah ini silaturahmi yang pertama saya dari rumah. Masya Allah, syukur alhamdulillah nggak silaturahmi, cuma silaturahmi saja. Kalau sore ketemu di pengajian bikin senang istri saya. Kok bisa Ustaz? Ya senang istri saya. Bagus ya, kenapa? Kan kalau pengajian biasanya 60 tahun ke atas, itu dari Masya Allah. Tuh yang gak nyambung sudah biarkan saja. Balik lagi. Apa tadi? Kejadian ini tadi itu di mana dikatakan faidah ja'atus shakhah, apabila sudah datang tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua itu yang namanya tiupan malaikat Israfil, itu menurut para ulama ada beberapa tahapan. Yang pertama ada yang namanya nafkhatul wajah wa syaqi. Yang kedua adalah nafkhatul lamah wa nusur.
Nah, dalam ayat Abasa ini, surat Abasa ini adalah nafhatul ba'ats wal nusyur, yang tiupan untuk membangkitkan manusia dan diperhitungkannya amal perbuatan manusia. Kalau yang pertama, nafhatul barzah wasaqi, tiupan malaikat Israfil itu adalah tiupan yang mengagetkan dan mematikan semua manusia. Itu nafhatul barzah wasaqi. Kalau di sini nafhatul ba'ats, tadi nafhatul barzah wasaqi, manusia itu nanti dia zaman itu kaget semua, kemudian blok mati sampai tidak ada yang tersisa satu pun juga kecuali malaikat Israfil. Semua sudah meninggal dunia. Akhirnya dengan kejadian kiamat nanti. Lalu kemudian malaikat Israfil meniupkan lagi tiupan keduanya di sini. Ja'atis as-soh, tiupan yang kedua. Jadi yaumul ba'ats wal nusyur. Manusia cukup lagi tumbuh lagi, bangun lagi, dan di situ dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang yang sangat luas, yakni yang namanya alam mahsyar. Di situ, Bu, saya kalau nggak dijawab begini atau takut begini, mereka yang hapus ya. Ini kita katakan. Faedah, makanya wajar karena di sini dikumpulkan di alam mahsyar. Manusia lari dari siapa-siapa dan lari semua di sana. Ya bayangkan kan, menurut sebuah riwayat yang namanya dikumpulkan di alam mahsyar itu, manusia dikumpulkan dari jam pertama sampai dengan jam terakhir nanti. Coba bayangkan oleh itu dalam suatu padang apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah gambaran yang sangat tinggi. Kalau menurut sebuah keterangan itu, manusia terhijab di situ itu tergantung amal dan perbuatannya. Satu hari di padang mahsyar ada yang mengatakan selama 40 tahun dunia. Bahkan ada tadi sebuah hadis yang mengatakan tatkala di mahsyar itu setengah harinya adalah 500 tahun sehari di dunia. Maka kita akan menuju pengadilan Allah. Maka kan diriwayatkan tidak sedikit manusia ada yang sampai lutut keringatnya dulu, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai pusat, ada yang sampai pundak, bahkan ada yang sampai tenggelam. Sehingga di situ nanti wajar antara bapak dengan anak saling menggugat, istri dengan suami saling menggugat, teman-teman saling menggugat, kerabat saling menggugat. Bahkan diriwayatkan ada orang tua sudah mau digiring ke dalam surga, lalu ustaznya sudah lepas, ditahan dulu, ya Rob, tahan dulu manusia itu. Kenapa wahai bulan? Kata anak itu, dia orang tua saya. Justru kenapa pakai ditahan orang tua kamu mau masuk surga? Ya Allah, saya begini, saya berdosa, saya tidak sholat, saya tidak ngaji. Iya dikasih makan, iya dikasih pakaian, tapi orang tua saya tidak pernah menyuruh saya untuk sholat, untuk taat, untuk beribadah. Makanya saya berdosa gara-gara kedua orang tua saya. Ditahan begitu. Apa artinya wajar? Di sini dikatakan faidah ja'atis soh. Yawma yaqulul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Bayangkan saya. Jangan berpikir syaitan umur kalau dari yang namanya kematian tidak menunggu yang tua dan yang muda. Tidak bisa duluan yang lagi pegang ini kalau mati. Iya, siapa yang ini? Nggak ada lagi kan? Ada juga yang nyender duluan. Ada yang nyender. Tidak menutup mungkin. Ada juga yang duluan bisa jadi yang duduknya di dekat pintu. Allah
Iya kan? Qul innal mautal ladzina yafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadun. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, innal mautal ladzina yafirruna minhu, manusia yang menjauhi dan tidak pernah ingin mengingat-ingat kematian, yafirruna minhu fa innahu, sesungguhnya kematian itu mulaqikum tsumma turadun, akan menghampirinya dan mereka akan dikembalikan. Apa artinya? Ikhtiar kita. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah jam oleh urang lilu ulah boleh besinaka rupai. Ayat nanti ke ayat nanti ditranslate lah, diterjemahkan. Itu tuh sampai Abu Nawas. Iya be. Eling-eling dulur kabeh, eling-eling manusia, eling-eling dulur kabeh. Oh, kan ada kita yang diterjemahkan, Masya Allah. Ibadah munajat boleh, ibadah itu jangan berlengah-lengah, jangan berlengah-lengah. Ini mengirim nanti malam mau sholat tahajud, mau sholat rawabah, mau sholat hajat, mau sholat istiqoroh, pokoknya mau sholat segala-galanya saja dipasang, beda jam 2 bangun terelek, barang jam 2 sudah bangun kiring, maju masih jam 2 langsung kita mandi lah. Kalau rumah mandi ini pindahnya ke setengah 3. Gitu, jadi gitu. Sama menjadi semua. Udah setengah 3 kunci bilang ya kan dulu subuhnya juga jam 4 nanti aja tunggu lagi setengah jam lagi ke jam 3. Jam 3 akan lagi terus ya, Masya Allah. Ujungnya sholat subuhnya juga lomba lari dengan matahari terbit. Kadang-kadang ibadah sholat jam sore jangan ditunggu-tunggu, itu maknanya, Masya Allah. Ini gambaran di alam mahsyar itu nanti bisa dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatan kita yang sedikit akan Allah munculkan. Kan dikatakan nanti di yaumil mahsyar banyak kejadiannya. Ya. Bahkan dulu dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan dalam hadis nomor 3162. Ini khawatir yang punya Sahih Bukhari nanti dibuka di kita saja. Tapi kalau dibaca itu panjang, makanya saya tampilkan atau saya sampaikan artinya saja. Dalam hadis tersebut dikatakan ibu-ibu sekalian yang saya hormati bahwa saja nanti di alam mahsyar itu, di alam mahsyar yang dimana manusia dikumpulkan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir tadi. Siapa yang pertama? Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan di sana. Nabi-nabi semua dikumpulkan, umat manusia semua dikumpulkan nanti di alam mahsyar. Setelah itu manusia dikumpulkan oleh Allah dalam hadis tersebut dari yang pertama sampai dengan yang terakhir, dan kita ketika dikumpulkan nanti di mahsyar itu kan nggak bisa nolak, ya kan? Nggak bisa nolak. Pas jempol bahas itu kita bangkit, lalu kemudian kata malaikat kumpul kamu di sana. Memang begitu sih malaikat kita harus dipikir dikit. Nggak bisa, karena Allah katakan yauma'idin yattabi'una dzahira wajah. Di sana nanti kalau malaikat sudah sampai kumpul kamu di mahsyar sana kumpul, nggak bisa tetap begitu kita muncul datang untuk berkumpul di sana. Ya, nah manusia itu dikumpulkan dalam mahsyar dalam hadis Sahih Bukhari tadi itu dikumpulkan dalam 3 golongan. Yang pertama itu dikumpulkan musaffar. Dia berangkat, dia lalu, dia datang, dia digiring itu ada yang mengendarai kambing, ada yang mengendarai kuda, ada yang mengendarai mobil. Tapi jangan dipikirkan, oh Ustaz berarti kalau itu nanti ada kambing dia buat tunggangan, bukan. Tetapi amal yang kita waktu di dunia itu orang yang melaksanakan kurban, orang yang melaksanakan sedekah, orang yang melakukan infak itu akan menolong sesuai hati amal yang tadi dikumpulkan di alam mahsyar. Lalu yang kedua, musaffar itu adalah yang pertama, yang kedua rukbanan. Ketika dikumpulkan di mahsyar itu kata Rasulullah, rukbanan itu jalan dengan kakinya biasa tuh, berarti dia agak soleh.
Yang ketiganya itu dia dikumpulkan dengan berjalan biwujuhihim, dengan mukanya. Ya. Jadi kakinya ngejungkir ke atas, mukanya dipakai jalan. Allah karim, alhamdulillah semua, alhamdulillah ini. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3162. Dikumpulkan dengan itu enak saja, bukan jalan biasa. Tetapi sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di dunia. Boleh. Sampai jam berapa? Kenangan. Kalau jam 5 sore, hari kalau jangan-jangan tahun ini itu kemarin saya yang bareng atau saya berangkat. Ada. Oh gitu, Masya Allah. Mana jangan-jangan kenangan. Ya Allah, kali Muhammad Rasulullah bukan, baru bukan sekarang. Ya, mudah-mudahan menjadi hati yang makhluk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali, ini sudah tulisan Allah katakan. Lalu ibu nanti di masa itu dikumpulkannya dalam 3 golongan, dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kondisi manusia pada saat itu adalah hubatan gurla. Artinya apa? Yang sekarang sudah nenek-nenek, jangan berpikir bakal masuk surga. Ustaz yang benar, ini nih hadisnya. Ya, tidak ada. Kok bisa Ustaz? Karena nanti dia dikembalikan lagi pada saat dia pas saat bagus-bagusnya. Paham? Ya, kalau saya sekarang usia 40 tahun, sekarang sudah ada peot nih. Nanti mau dikumpulkannya barangkali pas saya usia 17 tahun di sana. Itu maknanya, Ibu ya. Maknanya bukan nenek-nenek tidak masuk surga, bukan, tetapi di sana nanti dikembalikan lagi pada saat kita masih muda itu. Ini hadis Rasulullah SAW. Dikumpulkannya itu. Yang kedua dia burla. Burla itu dia tidak memakai baju teman-teman. Allah kalian Muhammad Rasulullah. Ini dikatakan. Ya, sehingga dalam kondisi yang seperti itu ada di antara manusia yang saling berbicara. Tidak adakah ini yang bisa menolong kita ini? Tidak adakah yang bisa menolong kita dari azab Allah yang seperti ini? Saling terus dia berbicara. Maka kata salah satunya, kalau begitu kita yuk menghadap ke Nabi Adam alaihissalam. Manusia dari yang pertama sampai yang terakhir menghadap semuanya kayak balon mari ke Nabi Adam. Ringkata bejalma murunaka Nabi Adam, minta tolong jilbab dulu Nabi Adam ben Adam. Boro-boro nulungan mane uring dikeuri benduan tuh. Nabi Adam saja saat itu tidak bisa menolong. Kenapa? Karena kata Nabi Adam yang akan menolong pada saya pun baru tahu Allah malah semacam ini karena saya dulu berbuat memakan buah ini. Coba kesadaran ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Waduh, itu bayangkan ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Setelah itu semua lari ke Nabi Isa. Ditanya lagi, bisakah kau menolong kami ini yang Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi Isa, boro-boro untuk membantu kalian. Saya pun baru tahu kali ini Allah marahnya seperti ini. Coba sana ke Nabi Muhammad Isa alaihissalam. Sama juga jawabannya. Kalau kemudian kata Nabi Isa, cobalah kalian datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang dilihat oleh jutaan manusia tadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk sambil berdoa di bawah aras kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa untuk hamba-hambanya, berdoa untuk hamba Allah, berdoa untuk umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Rasulullah? Padahal Rasulullah dijamin bakal masuk surga. Ini berkaitan dengan Rasulullah amalnya. Padahal Rasulullah sudah maksum pasti masuk surga. Kunci surga adanya di Rasulullah SAW.
Apakah Rasulullah masuk? Tidak. Rasul memikirkan umatnya sampai titik akhir kehidupan manusia, apakah dia mau sengsara atau bahagia dalam surga. Itu masih jadi pikiran Rasulullah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turun malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah. Ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati sudah menyuruh engkau untuk masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, saya tidak mau. Saya mau berdoa dulu kepada Allah, biar umat saya pun tertolong dengan saya. Jibril balik lagi ke Allah, ya Rabb, Muhammad tidak mau sebelum memberikan syafaat kepada umatnya. Lalu kemudian apa kata Allah? Ya Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya engkau memiliki satu syafaat yang bisa disampaikan kepada umatmu yang namanya syafaatul uzma, yang akan kau berikan kepada umatmu yang akan memasukkan umatmu ke dalam surga melalui pintu yang namanya Babul Amin. Jadi intinya begitu ikhrufnya nanti di alam mahsyar, tatkala kita dikumpulkan dan dihisab oleh Allah, satu yang bisa memberikan syafaat yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan syafaati fi yaumil qiyamati haqqun. Sesungguhnya syafaatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun, itu adalah benar adanya. Wa man lam yakun wa man lam yu'min biha, barang siapa orang yang tidak mengimani dengan syafaatnya Rasulullah, maka lam yakun min ahliha, tidak mungkin dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu yang bisa memberikan pertolongan kepada umat manusia yang sedang tadi sibuk dengan urusan dan mengukuran surat Al-Baqarah tadi adalah syafaatul umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak kita dapat syafaat dari Rasul? Sampai ngomongnya mau nanya dia mau tidak usah, jangankan saya yang tukang mabuk, tukang judi, tukang apa juga kalau ditanya, kamu pengennya seperti apa? Saya malah susah-susah hidup Pak Ustaz, saya malah pengennya hidup di dunia duitnya banyak, istrinya cantik, kalau terus lagi mudanya koyak-koyak, kalau mati masuk surga. Gitu ya. Iya, apalagi ibu-ibu di sini yang nel soleha. Tapi jangan tersinggung kalau kita ngelite, wong saya juga dibilang ujian pembantu, sinetron juga sudah sama. Tuh, satu. Ya, yang akan memberikan syafaat kepada kita itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaan bagi kita, ibu misalkan tidak kenal, ibu tidak dekat sama orang, ya, ibu pokoknya mantul bir, kewalahin, terbaru sendok akan. Nah, kalau Ustaz Dwi, kalau saya dengar, artinya nggak saudara bukan, dia itu orang lain, nggak kenal, nggak apa, tiba-tiba datang ke rumah, ibu pun janji saya itu lagi belum makan, nggak istri saya di rumah, ibunya memang orang mana, orang situ, orang makan. Misalkan minta langsung ke itu, minta itu buat beli makanan 20.000 saja. Saya yakin kita mikir-mikir dulu. Walaupun Rasul punya sifat yang tidak seperti itu, harusnya kita yang berpikir. Bagaimana Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita kalau kita tidak berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah? Betul tidak? Betul kan? Jadi tidak semua umat Rasul, tetapi yang betul-betul dia menjadi umat Rasulullah, sehingga menurut para ulama yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah orang yang mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
salah. Iman bagaimana? Ustaz, saya juga iman bagus. Ya, kalau kita mengaku beriman kepada Rasulullah, tanamkan di dalam hati bahwa maka Muhammadun aba ahadin berjaliku walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Satu, jangan sampai nanti di TV pun nonton TV, nonton berita wudu Nabi Musa misalkan. Tapi saya cerita itu musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah jelas firman Allah tadi bahwa wa khataman nabiyyin, Rasulullah adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah kenabian. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman yang pertama. Yang kedua, bukti kita meyakini beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah yakin juga dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa risalah yang dibawa Rasul? Al-Quranul Karim. Maka mustahil kalau orang sudah tidak, Ustaz, saya iman kepada Rasulullah, saya iman kepada Al-Quran, boleh. Tetapi kewajiban terhadap Al-Quran itu tidak cukup dengan iman. Kewajiban terhadap Al-Quran itu minimal ada 5. Apa Ustaz? Yang pertama mengimani, yang kedua membacanya, yang ketiga mempelajarinya, yang keempat menghafalnya, yang kelima mengamalkannya. Itu adalah bukti kita beriman kepada Rasulullah dan kepada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu beriman kepada Allah, Ustaz iman, alhamdulillah. Bapak iman, ya Allah, alhamdulillah. Terus ada korban satu hari ini 1 Juni atau 1 Muharram, korban Ustaz. Jujur, ayo. Beriman kepada Rasul, beriman kepada Qurannya yang dibawa oleh Rasul, tetapi Al-Qurannya dibaca. Jadi biasa, buat ketahuan Bu, kalau saling jamaah masjid taklim, kan biasanya ada kunjungan ke jamaah 1 motor itu misalkan. Badan nyampe ke rumahnya, dua jamaah yang membuka bagus deh. Ngomongin sama sekalian, saya promosi, saya punya kok bikin mereka untuk ibu. Iya. Sok mangga bisa jadi permeter produksi dari Jepara itu adalah pekerjaan daerah terakhir di sana. Ya, jadi kita juga kan dulu sambil usaha biar fresh gitu ya. Kok situ tadi gimana tadi itu? Oh dari namun lihat Al-Quran yang bagus-bagus, Allah itu akan menghisap nanti dia mulai kiamat itu Al-Quran. Hati-hati. Oh iya. Udah belum ya. Jadi kalau ngaji sama saya, Ustaz usul apa? Ustaz waktunya sudah jam 5 tutup saja. Nah, gitu Ustaz terus sampai dia pun juga saya lakukan terus saya. Ya, hati-hati itu. Ya kita sudah lumayan ya. Kalau usia sudah 40 tahun ke atas itu sudah tua sebenarnya. Karena Rasul katakan kalau manusia sudah usia 40 dia tidak ada perubahan seperti itu saja, maka menjelang kematiannya pun dia akan seperti itu. Apa artinya 40 itu bentuk sudah tua? Apa artinya tingkatkan kematian ibadah kita? Katakan Allah. Ini Tuhan Allah di rumah. Buat itu. Mengaku beriman kepada Rasulullah. Dia yakin kita ucapkan itu dari Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, harus dibaca oleh umatnya, tetapi Al-Quran dari pajangan saja. Allah nanti dia akan melaknat Al-Quran tadi. Makanya saya sering sampaikan Bu, kalau ngaji di rumah lebih baik Ibu kalau punya Al-Quran 10 misalkan malam Ibu saya pakai yang ini, malam Senin saya pakai yang ini, malam Selasa saya pakai yang ini, malam Rabu pakai yang ini. Atau Ustaz itu katanya nyari hajatnya, nyari tandain aja kalau ditandain. Apa artinya dimanfaatkan oleh kita semua? Nanti kita akan jadi saksi nanti di Allah kiamat.
Atau kalau tidak ada Quran 20 biji di rumah misalkan jarang kebaca semua, bawa ke masjid, wakafkan di masjid, maka itu akan mengalir terus pahala wakafnya sampai masuk kuburan kita nanti. Amin ya Allah. Diwakafkan lagi. So begitu. Mengaku beriman kepada Rasulullah, Al-Quran tidak dibaca, maka tanamkan dari sekarang. Tanamkan minimal satu hari 1 juz, 1 hari, yaitu waktu diturunin nanti Ustaz nggak kuat dia sudah pernah 1 ain, 1 makro. Udah 1 hari tidak bisa, saya tidak bisa, misalkan 1 hari 1 makro. Ya udah aku kalau begitu mah 6 lembar saja. Oh lebih banyak lagi Ustaz. Kan diperkirakan Quran itu 1 juz itu paling 9 atau 10, kecuali surah Maryam, surah Al-Kahfi. Jadi ya, itu panjang memang. Aduh, jadi pahala itu enggak susah, gampang baca Quran saja, 1 hurufnya dibayar 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baca 1 hari 1 malam 1 juz, kalikan hurufnya kali 10, itu sudah nunggu depositonya tuh di kuburan kita itu. Ustaz benar saya itu. Allah jadi kalau tidak percaya sok enggak dua. Kan man qara al-Quran kana ya'ti syafi'an li ashabi. Barang siapa orang yang membaca Al-Quran, maka nanti Al-Quran akan menjadikan syafaat dia nanti di alam kuburnya bagi orang yang membacanya. Nawiru buyutakum bi qira'atil Quran. Baca minimal dipaksa, nggak bisa udah setengah juz turunin 3 lembar, nggak bisa juga 10 ayat 1 hari, nggak bisa juga misalkan 1 ayat, Ustaz nggak bisa saya ngajinya, itu hidupnya ngapain doang, nggak bisa ngaji. Ustaz saya nggak bisa seperti ini, lakukan semampu kita, bila perlu dengan materi yang kita bacanya. Yang penting tetap belajar. Kalau belajarnya tidak ada amal tidak datang, dosa kita. Tetapi kalau kita tetap belajar, roh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang akan diakui sebagai umat Rasulullah itu adalah umat Rasulullah yang mengimani secara hakiki kepada Rasulullah. Mengimani bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir, mengimani Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran serta mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Insya Allah. Jadi tidak usah menjadi saya Muhammad, walaupun jerit-jerit sampai ular ada sayapnya juga, Rasulullah tidak mungkin akan mengangkat kita sebagai umatnya dan memberikan syafaat kepada kita, mustahil. Kita diam di rumah istighfar, baca Quran, sembari baca salawat kepada Rasulullah, insya Allah itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini Quran sebagai kitab suci yang terakhir, lalu kemudian melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang disampaikan oleh Rasul itu menjadi hadis. Hadis itu menjelaskan dari Al-Quran. Maka apa yang ada dalam hadis maka perlu diamalkan. Mutlak harus kita laksanakan. Orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW yang pertama adalah orang yang mengimani Rasulullah secara hakiki. 1. Yang kedua orang yang akan memberi dan mendapatkan syafaat oleh umat akan dimasukkan ke dalam surga Allah melalui pintu babul amin tadi adalah yang kedua orang yang senantiasa mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tersebut atau ngantuk atau sudah muslim. Soalnya begini Bu, ya Allah karim. Kalau anak ada yang guru, di sini ada yang guru. Karena kan guru ya. Jadi kalau jadi guru itu harus didengar kata orang 3 dengar di mana Ustaz? Kalau ada murid duduknya di bangkunya itu sudah Ustaz, Ustaz, ayo begitu tuh. Itu tandanya sudah bosan gitu. Atau melihat jam mulu, atau melihat pintu mulu. Ini mah bukan guru maksudnya hari ini di rumah di Salimah enggak.
nggak beda maksudnya. Jaga ini nggak apa-apa ya. Kata orang Sunda, "Maman kalau umur bahwa sebut Mansur wong karo kang meninggalkan ya siman awal umur amal umur bahwa maka itu siman ya orang tersebut tereh sebut cepat tua." Makanya jangan terlalu serius. Makanya ada nakal senyumlah jangan sebanyak karena senyum itu adalah ibadah. Betul kan? Senyum itu ibadah. Senyum itu sedekah. Bahkan menurut kesehatan orang yang banyak senyum itu akan awet muda. Tuh, tapi ada yang bilang ke saya takutnya bilang Ustaz, ya hati-hati senyumnya, jangan senyum sendiri. Jangan senyum ketinggalan orang lain. Orang lain sudah beres senyumnya dia ketawa mau kita. Itu jelas. Hati-hati ya. Ayo kok jadi situ ya. Hebat ya. Jadi di sini baru pertama lagi perasaan sudah seminggu itu Allah kali. Jadi ibu-ibunya bagel-bagel di sini mah kayak murah-murah minum barangkali. Yang kedua, orang yang akan mendapat syafaatul utsman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz mengagungkan bagaimana maksudnya? Apa saya harus terus-terus mengubah Nabi Muhammad terus setiap bila perlu begitu silakan. Ustaz apa? Nah ini bulan Maulid kadang-kadang ya bulan Rabiul Awal ada di kampung lain di daerah lain mengadakan Maulid. Itu adalah salah satu contoh mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan itu momennya kapan lagi kita baca sejarah Rasulullah dari situ tingkat Maulid. Silakan. Ustaz, apa saya harus baca sepanduk? Bukti saya mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Sudah saya pasang sepanduk di Tol Timur, tak sudah. Ya barangkali kan di ujung Rabiul Awal mudah-mudahan kita menjadi umatnya Rasulullah. Belum kita bisa mengingatkan orang-orang bahwa ini bulan Rabiul Awal, bulan agung di mana khairun nas yang sebagus-bagusnya manusia yang di Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Ibu kalau kita Muhammad itu siapa? Muhammadun basyarun laisa kal-bashari wa huwa kal-yakun bil-bashari. Nanti kalau sarjana segala kisah disuruhnya perkara tentang Islam. Iya, ini istilah sama lintas maksud artinya karena dua panang pena. Oh, kalau ada di sini orang sudah pengen jalan tampil deh tentang saya. Oh, sini tadi apa tadi? Ya, mengagungkannya bentuknya seperti apa mengagungkan Rasulullah itu? Itu kan ya, mengagungkannya. Ustaz, saya mau mengadakan Maulid di rumah sebelum-sebelumnya aturan yang penting jangan ada muatan-muatan yang bisa merusak akidah kita. Gimana maksudnya Ustaz? Adakan Maulid takbir, iya takbir dengan jangan Maulidnya takbir dari persis itu dan musyrik adalah Allah. Iya kan? Silakan itu bisa dilaksanakan karena itu adalah lahan untuk syiar Islam. Bisa dilakukan. Ustaz, atau saya mengagungkan Rasulullah yang mau mengikuti sunnah Rasul. Bagus. Apa di antara sunnah Rasul Ustaz? Puasa hari Senin. Ya kan? Kita kadang-kadang ngaku umat Rasul, tetapi puasanya boro-boro Senin Kamis. Senin doang juga harus akor. Puasa setelah Idul Fitri, puasa 6 hari tidak pernah. Ini ngaku ingin mendapatkan syafaatul utsman Rasul, tetapi perilaku Rasulnya tidak. Ini mana mungkin? Tidak mungkin. Bisa juga. Rasul itu padahal maksud di hadapan Allah. Maksud itu tidak mungkin berbuat dosa. Ada ulama yang meriwayatkan Rasul dalam satu hari satu malam
tidak kurang beristighfar selama 1000 kali. Astagfirullahaladzim. Kalau kita satu hari satu malam berapa? Alhamdulillah Ustaz 33 syukur itu begitu. Iya kan? Daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sinetron beres. Hari ada ngalamin pada kemuyu sama dari kita. Jadi ya kadang-kadang begitu. Iya kan? Padahal Rasul sampai sekarang sudah Rasulullah itu sholat taubatnya juga tidak pernah ketinggalan tiap malam. Lebaran kita di Aliman saya pernah sampaikan ibu usia ibu sekarang berapa? Alhamdulillah 50 tahun Ustaz. 50 tahun kalau diambil misalkan umur balik bagi perempuan 9 tahun. 9 tahun atau ya 9 tahun lah. 50 diambil 9 41 tahun. 41 tahun dikali 365 hari. Berapa ribu itu? 1 bulan pokoknya. Iya. Maksud saya apa? Sudahkah kita melaksanakan sholat taubat sebanyak umur dan jumlah umur kita itu? Kalau jumlah umur kita 12.000 hari, sudahkah kita melaksanakan sholat taubat sebanyak 12.000 kali? Harusnya kalau kita ingin dianggap umat Rasul, ya lakukan seperti itu. Minimal. Atau paling tidak ada di sini yang selama hidupnya nggak pernah sholat taubat. Tidak bisa Allah sudah. Laksanakan tiap kali itu. Mengaku ingin dianggap umat Rasul, mendapatkan sesuatu umat Rasul kalau sholat sampai kadang-kadang mengukuh kakinya. Ini yang namanya apa sih? Kecewaan. Maka kaki itu, mata kaki Rasulullah sampai hitam warnanya. Kenapa? Karena sering terlalu beliau itu sujud. Lalu kemudian sujud tasyahud, sehingga kan ada bentuknya. Ini kalau kita, Masya Allah. Yuk, kalau ingin diangkat umat Rasulullah, mendapatkan syafaat umatnya Rasul, kita ikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Terutama kan kita tidak langsung Rasul saja yang langsung beri banyak beristighfar kepada Allah. Saya sendiri kadang-kadang aku tidak sempat, tidak ada waktunya, sibuk saya mau sekarang masalah ngurus anak lah, Masya Allah. Saya sering bandingkan Bu, mungkin umur angkatan tahun berapa itu? Yang lahir, usia anak-anak, mungkin waktu usia tahun lah, 10 tahun kan masih sadar dan mengerti. Orang-orang tua kita dulu, kalau menggoreng dulu kadang sambil istighfar. Astagfirullah. Itu sambil goreng-goreng itu goreng tahu kadang-kadang. Coba kan? Astagfirullah. Rabbana astagfirullah minal khataaya. Artinya apa? Kalau ngomong tidak ada waktu karena kesibukan itu, banyak waktu yang bisa kita gunakan. Lagi vaksinasi, kan? Subhanallah, dihitung subhanallah. Itu orang tua dulu tuh, mungkin orang tua kita atau ibu masih kecil gitu ya. Zaman sekarang kan lah, kalau makan juga apa bacaannya? Nyeri, beli ya Allah karim. Di mana mau berkahnya? Ngaku Rasulullah perilakunya seperti ini, maka akan jauh. Wajar kalau anak-anaknya susah diatur. Wajar kalau anak-anaknya akhlaknya tidak beradab. Wajar kalau moral anak-anaknya jauh dari aturan agama karena dibentuknya tidak dengan agama. Kita masih gini, alhamdulillah. Karena orang tua dulu kita itu masih zamannya kan masih zaman itu. Dia juga masih jalan gitu, apalagi makanya kan mengisi pertemuan waktu itu gitu. Sambil kurang goreng apapun itu, kalau sekarang ini makan tanamkan. Ya. Ustaz katakan itu tadi saya titik tersentuh. Buat apa nanti jauh-jauh banyak pengajian, tetapi kalau amalnya kita tidak ada. Tapi yakin dari sini, udah kelihatannya juga di sini manusia yang soleha. Amin ya Allah ya Rabb. Cuman itu tadi kata saya, paksakan diri kita minimal sholat taubat setiap hari itu harus kita isi tuh, sama kita isi sholat taubat.
Ustaz kapan laksanakannya? Kapanpun silakan. Yang penting jangan waktu yang dilarang melaksanakan sholat saja. Habis sholat maghrib, sholat taubat, habis sholat isya, sholat taubat, sebelum sholat subuh, sholat taubat, misalkan setelah sholat subuh, sholat taubat, setelah sholat maghrib, sebelum sholat asar, sholat taubat, tidak jadi persoalan. Silakan. Yang penting jangan waktu-waktu yang dilarang. Minimal kita 5 kali satu hari satu malam. Kalau kemudian usia kita sisanya tinggal 60 tahun lagi, hitung 365 kali 5. Segitu jumlah kita di musibah nanti di hari kiamat. Dari zuhur ke asar kita berlaku dosa dibersihin di asar. Dari asar ke maghrib kita berlaku dosa dibersihin di maghrib. Dan tidak terasa dosanya. Hakikatnya dosa itu kepada Allah, tapi ada perasaan yang sama manusia. Tidak terasa kan sama suami, sama anak, anak-anak. Itu kan muncul dosa-dosa kita. Kalau itu tidak ditawari, maka kata Rasulullah, tidak mungkin ada dosa besar kalau kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin ada dosa kecil kalau itu tidak kita taubati. Apa maksudnya? Dosa kecil itu akan menjadi besar kalau kita tidak taubati. Bu, padahal baru satu, ini baru 2 mengagungkan. Yang kedua, ya maksudnya mengagungkan itu lewat apa? Ikuti perilaku Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara bukti bahwa kita banyak mengagungkan Rasulullah SAW adalah programnya baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah saking memuliakan dan menghormatinya Rasulullah berselawat. Malaikat innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat menghormati Rasulullah dengan berselawat kepada Rasul. Malaikat berselawat, kita tidak. Masya Allah. Kebina-bina itu. Perbanyak kita membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat Bu, dengan membaca selawat itu dikatakan itu, barang siapa orang yang membaca selawat kepada Rasulullah 1 kali, ya, 100 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Ini hadis riwayat Muslim. Kita baca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kalau yang pakai sayyidina, ya. Kalau yang tidak Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Yang penting kita mengagungkan Rasulullah dengan bersolawat. 1 kali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali bersolawat. Pahala kami tidak boleh amal itu kadang-kadang. Kita jangan berpikirnya. Menjadi umat Rasul itu gampang asal kita mau dan kita tahu untuk melaksanakan. Perbanyak dari sahabat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami sangat banyak sekali. Bahkan itu dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, barang siapa orang yang membaca selawat 1 kali kepada Rasulullah, maka akan dihapus 10 kesalahannya, ditulis 10 kebaikannya, dan diangkat 10 derajatnya. Jadi 10 kesalahan dihapus, 10 kebaikan ditulis, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah dengan 10 tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu keuntungan seperti ini, apakah kita tidak tahu bersolat kepada Rasulullah? Kelewatan. Tuh orang yang di luar sana kalau tidak mau bersolat ini mana ada? Ya, banyak sekali. Artinya yang bisa kita lakukan dalam rangka ingin mendapatkan syafaat berkhidmatnya Rasulullah SAW. Yang pertama imani, yang kedua agungkan Rasulullah, dan yang ketiganya adalah menteladani perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Apa perilaku Rasul yang harus diikuti oleh kita?
Siti Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata para sahabat, Rasul itu kan terkenal dengan akhlaknya. Sebetulnya apa sih akhlak yang harus diikuti dari Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, karena qulubuhu Qur'an. Akhlak Rasul adalah Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, imani Rasul, agungkan Rasulullah, ikuti akhlak Rasul, yakni perilaku kita sesuaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Diperintahkan oleh Al-Qur'an, laksanakan oleh kita. Dilarang oleh Al-Qur'an, maka kita pun harus jauhinya. Dengan demikian insya Allah akan memberikan kepada kita kemudahan hisab melalui perantaraan Rasulullah, melalui syafaat sebenarnya, dan insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu Babul Amin yang sudah dijelaskan dalam hadis tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau ada sumur bidadari boleh kita tumpah mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah masih mentakdirkan kita untuk berjumpa lagi. Demikianlah artis dari Hollywood menyampaikan materi. Tolong didoakan selamat sampai tujuan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Benarnya apa yang saya sampaikan itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan saya mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.